Ini adalah peta benua Eropa. Mayoritas negara-negara di Eropa merupakan negara maju dalam berbagai bidang. Eropa sebagai pelopor industrialisasi, pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kualitas dunia pendidikannya yang mumpuni. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana Eropa meraih berbagai kemajuan hingga saat ini? Jawabannya ada dalam video ini. Mari kita belajar sejarah dan belajar dari sejarah. Inilah kota Florence, kota bersejarah di Italia, dengan mahakarya arsitektur bangunan dan keindahan alamnya menyimpan kisah panjang tentang kebangkitan Eropa. Florence dilintasi oleh Sungai Arno di kaki perbukitan Apennine yang menjadikan wilayahnya relatif subur. Letaknya yang strategis sebagai pusat pertemuan berbagai kota di Italia Utara menjadikan Florence sebagai kota dagang terbesar dan terkaya di Italia pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Tidak salah apabila Florence disebut sebagai kota paling maju dan dinamis pada zamannya. Sebagian besar orang-orang yang berperan dalam perkembangan Renaissance lahir di Florence dan sekitarnya, seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Machiavelli. Dari Florence, gerakan Renaissance lahir dan menyebar ke kota-kota lain di Italia, seperti Genoa, Venesia, dan Roma, kemudian berkembang ke negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Tapi sebentar, apa itu Renaissance? Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti terlahir kembali atau kebangkitan kembali. Menurut istilah, Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa pada abad ke-14 hingga abad ke-17 yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi. Ciri gerakan Renaissance adalah kebebasan berpikir berkreasi dan perlahan mulai melepaskan diri dari alam pikiran tradisional yang dogmatis. Pada zaman klasik, Eropa pernah mengalami kemajuan peradaban. Yunani dan Romawi adalah simbol puncak kejayaan Eropa klasik. Peradaban Yunani kuno memiliki keistimewaan karena ketinggiannya di bidang filsafat, sastra, astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Hanya saja, ilmu filsafat membuat peradaban ini menjadi lebih istimewa ketika muncul sekelompok filsuf yang telah meletakkan dasar-dasar ilmu ini pada peradaban Yunani, seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato. Setelah Yunani runtuh, Romawi berkembang dari semenanjung Apennine. Sejak abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat atas kawasan pesisir utara Afrika, kawasan selatan Eropa, sebagian besar kawasan barat Eropa, wilayah Balkan, dan sebagian besar kawasan Timur Tengah. Peradaban Romawi mengadopsi bentuk-bentuk peradaban Yunani. Mereka membangun teater, arena pertunjukan, hingga taman-taman. Mereka juga sangat mahir dalam seni ukiran patung dan gambar. Selain itu,
Sastra juga berkembang dengan pesat dalam peradabannya. Pada masa Konstantin Agung, ia memindahkan ibu kota Roma ke Konstantinopel. Keputusannya itu menyebabkan kekuasaan Romawi terbagi atas dua bagian, Imperium Romawi Barat dengan ibu kota Roma, dan Imperium Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Selama masa pemerintahan Kekaisaran Romawi Barat, wilayah kekuasaan Romawi Barat terus-menerus mengecil. Hal tersebut dikarenakan kerugian militer yang terjadi akibat dari serangan-serangan oleh bangsa Jermanik. Semenjak awal abad keempat, bangsa barbar Jermanik seperti suku Goth mulai berani menyerang perbatasan daerah kekuasaan Romawi Barat. Frekuensi serangan suku Jermanik semakin mengancam wilayah Kekaisaran Romawi ketika akhir abad keempat dan awal abad kelima. Hingga pada akhirnya, Raja Visigoth, Alaric, berhasil menembus pertahanan dinding kota Roma dan menjarah kota tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 410 Masehi. Setelah ditembusnya pertahanan kota Roma, penduduk Romawi menjalani bertahun-tahun kemudian di bawah ancaman serangan bangsa Jermanik. Hingga pada tahun 455 Masehi, kota Roma kembali diserang bangsa Jermanik, tepatnya oleh suku bangsa Vandal. Kehancuran dan penjarahan lagi-lagi terjadi di kota Roma dan sekitarnya. Pada akhirnya, pemimpin Jermanik yang bernama Odoacer berhasil memaksa Kaisar Romawi Romulus Augustulus menyerah. Jatuhnya Kaisar Romulus dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan berakhirnya masa kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat. Runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 merupakan awal dimulainya abad pertengahan. Abad pertengahan adalah kurun waktu di Eropa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat sampai lahirnya Renaissance. Ciri abad pertengahan adalah feodalisme dan dominasi gereja. Feodalisme adalah sebuah sistem sosial politik yang didasarkan pada penguasaan tanah dan pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah dilakukan dengan imbalan kesetiaan politik dan militer. Ini menyebabkan orientasi perekonomian berpindah dari perdagangan ke pertanian, sehingga aktivitas perdagangan di Laut Mediterania menjadi sepi. Wajah Eropa berubah menjadi masyarakat agraris dengan rumah tangga desa yang tertutup. Pada akhir abad ke-8, Kerajaan Frank yang dipimpin oleh Charlemagne menaklukkan wilayah-wilayah Eropa. Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus Leo III berupaya memanfaatkan kekuasaan Charlemagne untuk melindunginya dari serangan bangsa-bangsa barbar dan kudeta musuhnya. Sementara di lain pihak, Charlemagne membutuhkan legitimasi gereja untuk memperkokoh kekuasaannya. Dari sinilah kedua institusi ini saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Pada tahun 800, tepat di hari Natal, Paus Leo III menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi di Saint Peter Basilica, Roma. Ia dianggap sebagai penerus Romawi dan kerajaannya mendapatkan gelar Kekaisaran Romawi Suci. Sejak peristiwa itu, gereja perlahan mulai mendominasi Eropa. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan.
Pada zaman tersebut, karya para ilmuwan banyak ditentang oleh gereja karena dianggap pengusung ajaran sesat. Bahkan, Gereja Katolik Roma memiliki pengadilan berupa Komite Inkuisisi yang bertugas mengadili dan menghukum siapa saja yang berani dan berbeda pendapat dengan ajaran resmi gereja saat itu. Permulaan konflik antara ilmuwan dan gereja dapat ditelusuri dari penelitian Nicolaus Copernicus. Pada sekitar 1508, Copernicus sudah mulai membangun model alam semestanya sendiri, sebuah sistem planet dengan matahari sebagai pusatnya, atau dikenal dengan teori heliosentris. Beberapa abad sebelumnya, tepatnya pada abad ketiga sebelum Masehi, astronom Yunani Aristarchus sudah menyebut matahari sebagai unit pusat yang dikelilingi bumi. Namun, teori ini disingkirkan di masa hidup Copernicus karena ide bumi sebagai pusat tata surya lebih diterima gereja Katolik yang sangat berpengaruh masa itu. Teori Copernicus ini mengguncang gereja Katolik dan dianggap melanggar ajaran agama. Akhirnya, hingga meninggalnya di usia 70 tahun, Copernicus tidak melakukan penyebaran yang berarti terhadap temuannya. Gereja memberikan cap sesat pada dirinya dengan menandai kuburannya dengan kalimat, "Si pecundang yang meminta ampun kepada Tuhan sebagai seorang pencuri yang mati di kayu salib." Akhir hidup Copernicus masih lebih beruntung daripada Giordano Bruno. Giordano Bruno adalah seorang filsuf dan matematikawan asal Italia yang sangat gigih mendukung teori milik Copernicus. Dia sendiri pernah menelurkan karya yang relevan di masa sekarang, yakni menyatakan bahwa bintang hanyalah matahari yang dikelilingi oleh eksoplanet. Bruno langsung dianggap sesat oleh Inkuisisi. Ia dijebloskan ke penjara dan divonis mati. Meski demikian, Bruno bahkan tak mau mengubah pendiriannya atas keyakinan ilmiahnya. Gereja makin murka, hingga ia divonis untuk dibakar hidup-hidup di alun-alun kota Roma. Karena kegigihannya mempertahankan teori-teori ilmiah, di era modern ini, Bruno dijuluki pejuang ilmu pengetahuan. Meskipun inkuisisi gereja telah menghukum para pendukung teori heliosentris, nyatanya teori tersebut semakin mendapatkan bukti yang kuat di tangan para ilmuwan. Pada tahun 1604, Galileo Galilei secara terbuka menyatakan mendukung teori yang dikemukakan Copernicus. Galileo juga memiliki andil yang besar dalam penyempurnaan teleskop dengan membuat pembesaran hingga 30 kali dengan kualitas bayangan yang lebih baik. Dengan teleskop yang diciptakannya, Galileo kemudian mengamati benda-benda yang ada di tata surya. Ia kemudian dapat mengemukakan teori mengenai tata surya secara lebih detail dan masuk akal. Karena mendukung teori Copernicus, Galileo ditentang oleh berbagai pihak. Alhasil, dia kemudian ditangkap dan dibawa ke Roma untuk menjalani inkuisisi. Gereja Katolik memerintahkan Galileo untuk mengharamkan, mengutuk, dan membenci teori tersebut. Galileo dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup, dan buku karya Galileo juga dilarang dipublikasikan. Kondisi demikian membuat masyarakat Eropa mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan juga keterbelakangan intelektual, sehingga masa abad pertengahan disebut sebagai abad kegelapan.